Shalom teman-teman yang terkasih. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali datang untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan janji Tuhan yang selalu setia mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Mari bersama kita pujikan janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa.
Benar Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, kasih-Mu itu begitu dalam di dalam setiap kehidupan kami. Terbukti hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali bangun, bahkan menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi kami juga menyadari bahwa kami seringkali jatuh di dalam mengikut Engkau. Kami seringkali tidak setia kepada Engkau, padahal Engkau begitu setia mengiring setiap kami, menjagai setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari ini kami rindu darah-Mu yang kudus itu boleh menyucikan dan juga menguduskan setiap kami, melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu ya Bapa, sehingga sungguh setiap puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, kuasai dan juga urapilah hati dan juga pikiran kami, sehingga kami juga boleh mengalami jamahan dan lawatan Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan bertepuk tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Dia, karena pekerjaannya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibangkitkan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan setiap kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Teman-teman, kita masih akan terus memuji Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita, kuasa yang membebaskan setiap kita dari belenggu dosa. Mari dengan bertepuk tangan kita pujikan lagu ini. Ada kuasa dalam nama-Mu. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang
di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berjaya di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kerinduan setiap kita untuk selalu hidup seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saya mengajak setiap kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tema kita pada hari ini yaitu The Promised Messiah. Artinya Mesias yang dijanjikan. Dan firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang 18 hingga ayat yang 19. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak setiap kita untuk masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang memperdulikan kami orang-orang yang berdosa ini. Pada saat ini kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kami
pencerahan, hikmat-Mu, kekuatan untuk kami dapat ditolong oleh Engkau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, bantu hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik, dengan tepat, dengan jelas, dan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Begitu pula setiap kami yang merenungkan, yang mendengarkan, ditolong oleh Roh-Mu yang kudus untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, saya akan bacakan bagi setiap kita 2 ayat firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 dan ayat 19, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika beberapa tahun yang lalu istri saya mengatakan kepada saya, "Rocky, kamu tolong jaga kedua anak ya. Saya mau pergi seminar." Wah, saya mulai bergumul dan saya mulai menyanyikan pujian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi. Saya bernyanyi dalam hati. Kemudian setelah itu mulai istri saya, seperginya dia, saya mulai mengurus kedua putra saya ini. Saya membuat susu 2 botol untuk yang bungsu dan yang sulung. Saya meminumkan susu kepada kedua anak saya ini. Setelah mereka minum, yang bungsu tiba-tiba muntah. Saya mulai kalang kabut. Saya mulai ambil kain untuk saya bersihkan muntahnya. Setelah saya mulai bersihkan muntahnya, yang kokonya, yang besar ini, karena dia pegang susu sambil minum, kemudian kadang-kadang dia tidur, dia bawa botol susu itu jatuh dan tumpah susunya. Satu muntahin susu, satu tumpahin susu. Saya mulai stres. Sepanjang jalan itu penuh dengan susu karena mereka jalan-jalan. Aduh. Mereka merangkak di lantai. Aduh. Saya mulai bergumul. Tadi saya naikkan pujian ini, kemudian saya naikkan pujian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Mulai saya bergumul. Nah saudaraku, yang saya ingin mau sampaikan kepada setiap kita teman-teman, bahwa anak-anak saya, putra-putra saya, mereka tidak bisa membersihkan tumpahan susu dan muntah susu tersebut. Tidak bisa. Mereka yang membuat masalah, mereka yang membuat problem, tapi yang menyelesaikan problem itu, yang membersihkan lantai itu adalah saya. Nah saudaraku, di dalam kehidupan kita ini juga demikian. Yang membuat masalah di dalam hidup ini, yang membuat diri kita kotor adalah diri kita. Yang membuat diri kita najis adalah diri kita. Yang membuat diri kita bercacat adalah diri kita sendiri. Tetapi yang menyelesaikan masalah bukan kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Karena kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Putra-putra saya tidak mampu menyelesaikan masalah. Begitu juga setiap kita. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah, maka harus ada yang menyelesaikan masalah. Siapa itu? Allah yang menyelesaikan masalah.
Maka saudaraku, saya mau sampaikan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan Mesias yang diutus oleh Bapa itu dinubuatkan untuk menderita. Jadi dia bukan membuat masalah, tapi dia menderita karena menanggung perbuatan dosa dari kita semua, rekan-rekan. Kita yang menjadi pelaku dosa tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi Kristus ini harus menderita, menanggung dosa untuk menyelesaikan masalah. Sehingga rekan-rekan yang terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa kenapa Yesus datang ke dunia? Why did Christ willingly come into the world? Kenapa Kristus datang ke dunia? Because we cannot solve our sins problem. Kita tidak bisa menyelesaikan problem dosa kita dengan sendirinya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi tentang kedua putra saya. Tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Karena kita tidak sanggup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah mengapa Mesias itu dijanjikan untuk turun ke dunia. Karena kita sebagai orang-orang yang berbuat dosa, kita tidak bisa menyelesaikan dosa dengan sendirinya. Kita tidak mampu, rekan-rekan. Maka rekan-rekanku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan ini sesuai dengan tema, saya ingin memaparkan beberapa fakta berkaitan dengan bukti bahwa Mesias itu yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu sudah terbukti terjadi di dalam perjanjian baru. Buktinya yang pertama, dia lahir di Bethlehem. Dinubuatkan dan terjadi. Dia lahir dari seorang perawan. Dinubuatkan dan terjadi. Dia menyingkir ke Mesir pada saat Herodes ingin mau membunuh bayi Yesus. Dia dielu-elukan ketika masuk ke Yerusalem. Dia dijual dengan harga 30 keping perak. Dia dipaku di atas kayu salib. Itu dinubuatkan dan terjadi. Bahkan para serdadu mengundi pakaiannya. Tulang-tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Dicatat di dalam Mazmur 34 ayat 21. Dan digenapi dalam Yohanes pasal 19 ayat 33. Bahkan dikuburkan di antara orang-orang fasik. Yesus bangkit dari kematian. Dan bahkan pada endingnya, setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Nah saudaraku, menurut para sarjana Alkitab, ada lebih dari 300 nubuat perjanjian lama tentang Yesus ini digenapi di dalam diri Yesus. Dan hal ini benar-benar terjadi. Dan semuanya ini merupakan kesaksian, bukan kesaksian abal-abal teman-teman. Tapi ini semua adalah kesaksian ilahi. Saudara boleh dapat melihat di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 hingga ayat yang 10. Di situ dicatat bahwa apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama akan terjadi dalam perjanjian baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti teman-teman kita harus berpegang pada pengertian bahwa Kristus ini datang ke dunia sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan dan terjadi. Ini adalah fakta, bukan fiksi. Ini bukan dongeng. Ini adalah cerita real. Saya ingin kita mengerti lebih dalam the meaning of the promised Messiah. Apa sih arti dari Mesias? Mesias di dalam bahasa aslinya berarti yang diurapi. Seorang yang diurapi menjadi seorang juru selamat bagi umat yang dia cintai. Jadi Yesus ini sudah jelas, dia bukan saja seorang manusia 100%,
bukan saja manusia yang sejati, tapi dia juga adalah Allah yang sempurna. Dan dia juga adalah seorang juru selamat bagi kita. Lalu apa pengertian yang dijanjikan atau pengertian nubuat? Nubuat artinya sebuah pernyataan Allah, pesan dari Allah yang Allah sampaikan kepada nabi-nabi. Dan semua pernyataan-pernyataan Allah itu pasti akan terjadi. Pasti ya akan terjadi. Ini nubuat. Apa bedanya lo buat sama nubuat? Kalau lo buat-buat atau lo buat itu belum tentu benar. Dan belum tentu terjadi. Tetapi nubuat itu pasti terjadi. Ya dan amin. Absolutely happen. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mengerti apa itu arti dari the promise Messiah, kita juga harus mengerti waktu orang tanya, tujuan Yesus datang ke dunia ngapain? Fungsinya apa? Apakah Yesus datang ke dunia hanya nongkrong aja untuk show off? Untuk nunjukin bahwa dia superior, superhero, super hebat, super segalanya dengan dia melakukan mujizat, dia mengusir setan, dia menyembuhkan banyak orang. Mungkin pada saat itu kalau ada COVID-19 dan virus-virus yang lain, Yesus juga bisa sembuhkan dengan sekejap karena dia adalah tabib yang ajaib. Wah, itu viral banget pada saat itu mungkin. Apakah Yesus hanya sekedar datang ke dunia mau tunjukin bahwa dirinya itu orang tabib yang ajaib, orang yang super hebat? No, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tidak, teman-teman. Yesus tanpa menunjukkan dia adalah seorang yang hebat pun, pribadi yang luar biasa pun, dia tetap adalah Allah. Dia adalah manusia yang sempurna. Dari dulu dia sudah oke, dia sudah sempurna, dia sudah kekal sampai pada akhirnya dia tetap kekal. Sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi tanpa dia menunjukkan pun dia adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku, lalu kita pikir kenapa dia datang ke dunia? Dia datang ke dunia melakukan hal yang tidak pernah dan tidak bisa dilakukan oleh makhluk apapun, pribadi apapun yang ada di dunia, orang macam apapun yang ada di dunia. Tidak pernah ada orang yang melakukan seperti yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? He come to save us from sin. Because all of us are sinner. Kita semua adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23 jelas di situ mengatakan bahwa kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, jelas di sini bahwa Allah yang menciptakan kita, dia mau supaya kita hidup memuliakan dia, hidup menurut tujuannya. Tujuannya adalah hidup berkenan di hadapannya, hidup menurut apa yang Tuhan mau, bukan mau-maunya kita. Bukan lo buat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti baik-baik di sini bahwa Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus kita, orang-orang yang sebenarnya tidak berarti. Orang-orang yang sebenarnya tidak bermakna. Orang-orang yang sebenarnya harusnya dibuang, harusnya disiksa, harusnya yang menanggung maut itu. Tetapi ingat ayat 18. Mesias yang dijanjikan itu harus menderita. Nah, pertanyaannya, kalau Mesias harus menderita bagi kita dan kita adalah orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan problem tadi yang awal saya sudah sampaikan, problem dosa kita. Lalu kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini, sekaligus orang berdosa,
Apa yang kita harus lakukan? Ayat 19 jelas sekali dikatakan bahwa kita harus apa? Harus aware. Kita harus sadar dan bertobatlah. Ayat 19 dikatakan demikian di dalam Kisah Para Rasul. Saudara rekan-rekan, saya ingin memaparkan kepada setiap kita satu kata ya yang menarik sekali, tapi saya yakin teman-teman jarang bahkan mungkin saja belum pernah mendengar istilah unik ini dari bahasa Indonesia, yaitu adu rasa. Adu rasa ini bukan adu rayu seperti lagunya Yovie, Glenn dan juga Tulus. Apa ya lagunya adu rasa? Maksud saya apa ya lagunya adu rayu? Maukah lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama? Dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa. Lagu itu adu rayu bukan. Ini adu rasa. Apa itu adu rasa? Adu rasa adalah istilah bagi seorang yang meminjam uang atau barang. Tapi dia setelah meminjam uang atau barang tersebut, dia tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dia lupa. Contohnya, ada seorang yang datang kepada saudara, dia katakan, aduh tolong aku butuh uang. Aku butuh pinjaman uang 1 juta. 1 minggu kemudian aku akan kembalikan. Tolong. Akhirnya saudara memberikan kepada dia. 5 hari saudara suruh tunggu, 6 hari, pas 1 minggu. Saudara tunggu, enggak ditransfer balik. 2 minggu, enggak juga. Mulai panas. 3 minggu, enggak juga. 1 bulan, saudara mulai elus dada. Tunggu. 2 bulan, saudara mulai garu-garu kepala nih. Tunggu 3 bulan. Saudara mulai siap-siap pisau di dapur. Saudara mulai ambil. 4 bulan tidak kembalikan, saudara mulai cari tali. Tali untuk apa? Untuk gantung diri. Saudaraku yang terkasih, kita bisa double emosi ya. Tingkat dewa. Bagaimana dengan perasaan Tuhan? Ya. Tuhan sudah pinjamin kita. Tuhan sudah memberi kepada kita. Pada awal Adam itu dicipta. Adam memiliki kekudusan. Adam memiliki kemuliaan. Adam memiliki kebaikan. Adam memiliki kebenaran Allah. Tetapi dia melupakan itu. Dan setelah itu, dia jatuh dalam dosa. Kita semua jatuh dalam dosa. Kita lupa diri untuk kembalikan itu. Sehingga waktu pelayanan kita melakukan semua hal. Kita menganggap, wah aku yang paling hebat. Gak ada aku, yang lain N. Adu rasa. Kita lupa mengembalikan semua hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita lupa diri. Saudara, perasaan saudara bagaimana? Tapi Tuhan tetap sabar. Kalau orang meminjam kepada saudara, kemudian orang itu tidak mengembalikan, adu rasa. Saudara mulai marah. Nah kita ini, apakah kita tahu diri bahwa Tuhan itu sudah sungguh berbaik hati kepada kita? Tapi Tuhan selalu mengampuni kita. Bahkan dia menyelesaikan masalah kita dengan mengirim anaknya yang tunggal. Satu-satunya anak yang dia cinta, yang dia kasih, datang ke dunia untuk menyelesaikan problem kita, rekan-rekan, teman-teman terkasih. Tetapi apa yang kita lakukan setiap hari? Tuhan ingatin saya, Rocky jangan nyontek. Si Rocky nyontek. Rocky jangan ambil pacarnya orang. Ambil juga pacarnya orang. Rocky, lu jangan rokok, jangan miras. Jangan jalan-jalan, ini masih pandemik. Bablas, jalan-jalan.
Tobat Rocky. Entar Tuhan nanti ya, kapan-kapan. Belanda masih jauh. Kadang-kadang kita mati rasa. Kita adu rasa ini, mati rasa. Kita lupa bahwa diri kita adalah orang yang kotor, orang yang najis, orang yang penuh dengan dosa. Kita tidak sadar kita lagi berhutang. Inilah alasan Tuhan Yesus datang ke dunia. Datang ke dunia karena dia mengingat. Kalau kita lupa, dia ingat. Kalau kita lupa bahwa kita adalah orang berdosa, dia ingat. Kalau kita adalah orang berdosa, maka dia datang ke dunia. Kita harus aware. Kita harus sadar di dalam ayat 19 itu. Sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Saudara, ada istilah yang menggelitik saya. Ya. Istilah ini demikian. Hutang itu bukan mantan ya sayang. Jadi jangan coba-coba melupakannya atau berusaha move on. Bayar. Ya. Pertanyaannya bagi setiap kita. Apakah Tuhan punya hutang kepada kita? No. Dia sudah datang ke dunia, dia sudah mengenapi semua nubuatan yang terjadi, yang ada. Dengan datang mati bagi dosa-dosa kita, bukan show off. Bukan sekedar nongkrong, nunjukin dia siapa, enggak. Tapi dia datang menyelesaikan masalah yang paling pelik yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia ini. Termasuk makhluk apapun yang ada di dunia ini. Dia datang dan dia tidak mempunyai hutang. Dia sudah bayar dosa kita dengan darahnya yang mahal. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mempunyai hutang kepada Tuhan? Ya. Jawabannya ya. Terlalu banyak hutang kita kepada Tuhan. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan setiap hari. Dan dosa-dosa itu pun yang terus kita lakukan terus menerus. Dan kita tidak kapok-kapok, kita tidak tobat-tobat. Saudaraku, hutang kita semakin banyak. Kalau kita tidak bereskan sekarang, mau kapan lagi? Ayo mari kita berlomba. Mengingat the promise Messiah. Mesias yang dijanjikan itu sudah digenapi. Dan dia akan datang kedua kalinya untuk melihat. Apakah benar you and me do our best to glorify God? Or we still a sinner. Terus menerus setiap hari. Kita adalah pendosa. Pelaku dosa. Rekan-rekan, saya ingin menutup firman Tuhan pada saat ini dengan satu kisah nyata. Ada seorang remaja Pakistan yang bernama Alzaz Hasan. Alzaz Hasan, dia melihat pria yang mengenakan rompi bom hendak masuk ke sekolahnya. Maka ia memutuskan untuk menghadapi pelaku bom itu di luar gerbang, ya, demi menyelamatkan teman-temannya yang berjumlah 2.000 orang yang berada di dalam sekolah. Hasan terus mendekat dengan pelaku hingga akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Bom itu meledak dan menewaskan mereka berdua saja. Untungnya tidak ada korban yang lain. Tetapi ayah dari Hasan ini, dia berkata demikian, anakku membuat ibuku menangis. Ibunya menangis. Tetapi ia mencegah ribuan ibu lain menangis karena kehilangan anak-anaknya. Saudaraku, dari kisah ini kita melihat bahwa Hasan, dia mengorbankan dirinya untuk teman-temannya, sekitar 2.000 lebih. Yesus come to the world untuk mengorbankan dirinya bagi saya dan bagi dirimu.
Itu sebabnya ia datang sebagai Mesias yang dijanjikan. Karena disayang saya dan teman-teman sekalian. Maukah kita menanggalkan semua dosa kita dan menantikan Kristus datang kedua kalinya, membawa kita mengalami kemuliaan yang kekal itu sampai seterusnya selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah datang ke dunia dengan menyelamatkan setiap kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang penuh dengan cacat celah, noda dosa, penuh dengan kehinaan. Namun Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sebagai sahabat-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, agar pada saat kami mau melakukan kesalahan, daging kami mulai memenuhi kami, membuat kami untuk melakukan dosa. Tuhan tolong, Roh-Mu yang kudus memagari kami, memonitor kami, mengontrol kami untuk kami bisa hidup taat kepada Engkau Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, untuk sadar dan bertobat. Inilah doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita tetap terus berkomitmen untuk hidup mengikuti apa yang Tuhan inginkan, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam kehidupan teman kami Davin. Terima kasih kalau Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi usia di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan juga tetap terus menolong dia dalam melewati sepanjang tahun yang akan datang. Kiranya Engkau juga boleh memberkati studinya. Tuhan terus tambahkan dia hikmat sehingga dia juga boleh berhasil dalam studinya. Kesehatan juga Tuhan terus tambahkan. Bahkan yang jauh lebih paling utama, yaitu biarlah dia boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman agape yang ada, remaja agape dalam pergaulannya. Tuhan juga yang menolong setiap kami supaya kami senantiasa menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami boleh dengan hikmat bergaul dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dan kami juga teringat untuk program dari remaja IOTA yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang menolong setiap kami para remaja supaya kami bisa menyisihkan uang kami dan kami mau membagikan apa yang kami miliki itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami miliki itu semuanya berasal dari Tuhan dan kami juga mau membagikan itu kepada orang lain. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu ini tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh kerelaan hati. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap seru doa kami. Dan kami taruh di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita bersama pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu. Jangan lupa untuk bersaat teduh. Tuhan memberkati.